guys, hari ini Lisa akan menceritakan film yang berjudul The Flu. Cerita dimulai dari sekelompok imigran gelap asal Filipina yang ingin pergi mencari pekerjaan. Mereka diselundupkan di dalam kontainer dan dibawa ke sebuah kota di Korea Selatan. Salah satu dari mereka batuk tiada henti, dan dari situlah virus mematikan itu terbawa sampai Korea. 9 hari kemudian, dua kakak beradik, sebut saja namanya Tono dan Tony, mereka pergi untuk menjemput para imigran gelap. Setelah membuka kontainer, mereka kaget para imigran gelap yang malang telah meninggal dan mayatnya mulai membusuk. Tapi ternyata ada seorang imigran yang masih selamat dan meminta tolong kepada Tono dan Tony. Sebut saja nama imigran itu Joko. Karena sudah dibayar, Tono dan Tony pun mau tak mau harus membawa Joko yang masih hidup ke kota untuk mencari pekerjaan. Lalu mereka berhenti di suatu tempat untuk istirahat. Saat Tono membuka pintu mobil, tidak sengaja terbentur mobil polisi. Mereka merasa gugup. Tony saat itu sedang demam tinggi, dan si Joko mengambil kesempatan ini untuk kabur. Dan dia sampai di sebuah perumahan warga setempat. Tony yang merasa tidak enak badan pergi ke apotek membeli obat. Saat itu, Tony batuk parah. Semua orang yang berada di sekitar Tony pun tidak menyadari bahwa mereka telah terinfeksi virus mematikan yang disebarkan oleh Tony. Virus pun menyebar dengan cepat di kota itu. Di sekolahan, di tempat makan, di transportasi umum, ada saja orang yang batuk-batuk dan menyebarkan virus itu kemana-mana. Suatu hari, seorang wanita, sebut saja namanya Wati, mengalami kecelakaan. Mobil Wati tersangkut di atas tempat pembangunan setinggi 40 meter. Seorang petugas pemadam kebakaran, sebut saja namanya Anton bilang ke Wati, "Kamu jangan takut, saya petugas yang datang untuk menolongmu." Pada saat Anton ingin menggendong Wati keluar, tak sengaja rok Wati terobek oleh Anton. Wati kaget dan marah-marah. Wati pun memberontak. Pas waktu itu, mobil Wati terjatuh. Untungnya Anton berhasil menggendong Wati keluar. Anton berhasil menyelamatkan Wati. Setelah itu, Anton bilang ke temannya, "Wati pasti akan telepon gue balik dan ngajak gue berkencan." Ternyata benar, Wati menghubungi Anton, tapi bukan untuk mengajak berkencan, melainkan ingin minta tolong Anton untuk mengambil tas yang berada di dalam mobilnya kemarin. Ternyata Wati adalah seorang dokter spesialis penyakit menular. Dokumen penting rumah sakit berada di dalam tasnya. Kepala rumah sakit marah dan tidak mau tahu dokumen itu harus ditemukan. Anton pun memenuhi permintaan Wati. Saat turun ke tempat kejadian untuk mengambil tas Wati, telepon di tas Wati pun berbunyi. Ternyata yang menelpon adalah anaknya Wati, sebut saja namanya Ame. Anton menghampiri Ame di sekolah dan menyerahkan tas Wati kepadanya. Ame berterima kasih kepada Anton dan pergi. Anton berpikir bahwa Wati sudah mempunyai anak dan dia tidak punya harapan lagi untuk mendekati Wati. Tapi sebenarnya Wati adalah single parents. Wati harus bekerja dan menjaga Ame sendirian. Saat di rumah, Ame menyerahkan tasnya kepada Wati. Belum puas menemani Ame ngobrol, tiba-tiba sudah ditelepon oleh rumah sakit dan menyuruhnya untuk bergegas ke sana. Wati tiba di rumah sakit. Pasien yang kondisinya sangat mengerikan itu ternyata adalah Tony. Tony kesakitan dan memberontak. Wati ingin mencari tahu dan memeriksa barang bawaan Tony. Dia menemukan sebuah HP yang berisi video imigran gelap yang telah meninggal di kontainer. Wati pun mengerti apa yang terjadi. Dia menghampiri Tono dan bertanya, "Cepat katakan di mana letak kontainer itu. Kita harus segera membereskan sumber virus ini." Tony tidak berani mengaku karena menyelundupkan imigran gelap adalah perbuatan ilegal. Dia pura-pura tidak tahu dan membuat onar di rumah sakit. Saat Tono melihat Tony yang sekarat, dia berteriak histeris, "Tony, kamu kenapa Tony? Kamu tidak boleh mati Tony, ayo bangun, kamu jangan mati." Melihat kematian Tony yang tragis, para dokter dan peneliti pun menyadari betapa ganasnya virus ini. Keadaan menjadi tak terkendali. Satu persatu pasien yang terinfeksi virus dibawa ke rumah sakit. Virus telah menyebar dan menjadi bencana di kota itu. Akhirnya, pihak kepolisian dan rumah sakit menemukan kontainer itu. Tapi sayangnya, para petugas tidak bekerja secara profesional. Mereka membuka pintu kontainer begitu saja. Para tikus yang sedang menggerogoti mayat para imigran pun keluar berhamburan dan membawa virus menyebar kemana-mana. Kepala rumah sakit menyarankan pemerintah untuk melockdown kota karena jumlah pasien yang terinfeksi semakin hari semakin meningkat tajam. Kalau kota tidak ditutup, resikonya bisa sangat berbahaya. Tapi pemerintah setempat tidak setuju. Wati yang sekali lagi memeriksa rekaman video itu akhirnya menemukan ternyata masih ada seorang imigran yang masih hidup. Kita harus mencarinya. Joko, si imigran yang selamat, secara kebetulan berada di dekat rumah Ame. Ame yang kasihan memberikan Joko makanan. Meskipun berbeda bahasa, Ame dan Joko bisa menjadi akrab. Ame bilang, "Kamu tunggu di sini ya, aku pergi beli jeruk dan cari bantuan untukmu." Saat itu Anton pun datang, tapi si Joko sudah pergi. Keadaan di jalanan menjadi kacau. Orang-orang yang mengemudi hilang kendali karena terinfeksi virus dan mengakibatkan kecelakaan terjadi di mana-mana. Akhirnya Presiden Korea Selatan turun tangan. Dia memerintahkan untuk mengumumkan kondisi darurat ini ke masyarakat. Tak lama kota itu pun di lockdown. Pas sedang mencari Ame, Wati bertemu dengan Anton. Mereka memakai masker dan bergegas keluar. Tapi terjadi kekacauan. Orang-orang berusaha untuk
pagar pintu untuk kedua kalinya diselamatkan oleh Anton. Pemerintah setempat memutuskan untuk melakukan penyaringan terhadap penduduk yang tersisa. Mereka harus diperiksa dan melakukan tes PCR. Apabila negatif dan dalam 2 hari tidak tumbuh bintik hitam, mereka baru boleh lolos dari kamp perawatan. Mereka pun mengantri untuk diperiksa dan melepaskan pakaian. Saat Wati mengikat rambut Ame, dia melihat bintik merah di telinganya. Ame terinfeksi virus. Cinta seorang ibu kepada anaknya membuat Wati rela melakukan hal egois demi menolong Ame. Saat melewati scan tubuh, Wati mendorong Ame ke depan agar dapat lolos melewati scan itu. Kemudian Wati bilang ke Ame, "Kamu jangan sampai batuk, biar bisa sama-sama mama terus ya." Tiba-tiba di kamp perawatan terjadi keributan. Ternyata ada orang yang tidak puas dengan fasilitas dan lingkungan dari kamp perawatan itu. Siapa sangka petugas di sana langsung main kasar dan memukul orang tersebut. Lalu seorang yang berbadan kekar, sebut saja namanya Supri, dia bilang, "Kamu tidak boleh melakukan kekerasan di sini." Saat Supri membuka maskernya, ternyata Supri adalah bos mereka. Para petugas pun meminta maaf dan tunduk. Supri sendiri punya rencana untuk mendapatkan surat izin keluar lebih awal dari kamp perawatan tersebut. Iya, siapa sih yang mau tinggal di situ lama-lama? Tempat itu lebih menyeramkan dari tren tubusan. Saat itu temannya Anton, sebut saja namanya Udin, dia bilang, "Supri tadi ngomong, semua orang yang terinfeksi akan dibunuh. Bilangnya sih menunggu pertolongan, itu bohong semua." Wati yang mendengarnya juga percaya dengan omongan Udin. Di saat genting seperti itu, akhirnya Joko diketemukan. Wati yang mengetahuinya merasa senang. Wati meminta Anton untuk merawat Ame sementara, sedangkan Wati pergi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Joko. Wati berharap dari tubuh Joko bisa mendapatkan antibodi sebagai obat untuk virus mematikan ini. Setelah antibodi dari tubuh Joko berhasil diambil dan diproses, Wati tak dapat menunggu lama lagi. Dia mempertaruhkan segalanya untuk Ame. Wati diam-diam membawa Ame ke ruang rawat. Joko kaget melihat Wati, tapi setelah mengenali Ame, Joko pun bersedia untuk membantu. Wati pun segera menyuntikkan cairan antibodi ke dalam tubuh Ame. Sayangnya Wati ketahuan, para petugas menembaki Wati dengan obat bius, dan Ame yang terinfeksi virus dibawa pergi oleh para petugas. Anton di luar melihat bandana Ame yang terjatuh. Dia merasakan firasat buruk. Parkiran di basement telah menjadi tempat mayat berkumpul. Petugas di sana bilang ke Anton, "Kalau kamu lagi cari orang, coba cari ke lapangan sebelah sebelum orangnya dibakar." Anton segera berlari ke lapangan dan melihat hal yang mengerikan di sana. Orang-orang yang terinfeksi virus diangkut seperti sampah dan dijatuhkan ke tempat pembakaran. Anton bergegas mencari Ame. Anton mendengar suara HP Ame berbunyi dan berhasil menemukan Ame. Ame tertolong. Di lain sisi, para penghuni camp melakukan perlawanan. Mereka melihat lapangan yang dijadikan sebagai tempat pembakaran mayat, merasa itu tidak manusiawi dan marah. Mereka membuat onar di mana-mana. Keadaan camp menjadi kacau. Mobil tim medis dihadang oleh mereka. Si Tono yang melihat Joko menusukkan pisau ke tubuhnya karena menganggap Joko lah penyebab adiknya yang bernama Tony meninggal. Setelah berhasil masuk ke mobil, Wati mencoba untuk menyelamatkan Joko, tapi sudah terlambat. Joko meninggal, dan itu artinya obat pun hilang. Pada saat itu, kota pun menjadi rusuh. Masyarakat kecewa dengan langkah pemerintah dan ingin dibebaskan dari tempat itu. Tapi para tentara sudah bersiap untuk melakukan penembakan bagi yang melawan. Seorang pejabat memerintahkan, "Bunuh semua pemberontak itu, sudah." Presiden yang mendengarnya marah dan tidak setuju. Tapi anehnya, perwakilan dari Amerika yang awalnya datang untuk dimintain tolong membereskan kasus ini berani untuk menyuruh presiden diam. Supri yang diam-diam mengamati apa yang terjadi di Ame, dia pun mengerti. Dia merasa dirinya juga sudah terinfeksi virus ini dan hanya Ame yang dapat menolongnya. Saat Ame sendirian, Supri mengambil kesempatan ini untuk menculik Ame. Untungnya si Udin datang. Udin mengancam Supri akan menembaknya apabila tak melepas Ame. Supri menyerang Udin. Terjadilah rebut-rebutan. Untungnya Anton datang dan mendorong Supri keluar. Tak disangka, Supri tertancap besi dan meninggal. Saat berbicara dengan Ame di walkie-talkie, Ame ternyata benar sudah sembuh dari virus itu. Wati semakin yakin bahwa dia berhasil menemukan obat untuk virus ini. Wati pun berusaha untuk memberitahu presiden. Wati diperbolehkan masuk. Saat Wati keluar, Ame melihat Wati dan berlari menghampiri Wati. Ame telah melewati batas garis pertahanan. Tentara pun meluncurkan tembakan. Wati tertembak di bahu dan terjatuh. Ame menangis dan memohon untuk jangan menembaki ibunya. Ame berteriak, "Jangan tembak, jangan sakiti ibuku, jangan tembak ibuku." Melihat kejadian ini, orang-orang langsung lari mengelilingi dan melindungi Ame mereka. Tapi pihak Amerika yang berdarah dingin malah menyuruh menyerang mereka dari udara. Demi menyelamatkan rakyatnya, presiden pun membuat keputusan tegas. Dia membatalkan semua serangan yang diperintah oleh pihak Amerika. Kalau tidak, presiden akan meluncurkan serangan ke angkatan udara yang berani menembak
keluarga. Pihak Amerika pun terdiam. Presiden mengumumkan bahwa pemerintah tidak akan meninggalkan rakyatnya dalam kesusahan. Mendengar itu, para rakyat pun bersorak gembira. Amin pun akan dibawa ke rumah sakit untuk penelitian obat virus. Anton dan Wati pun saling jatuh cinta dan mereka bertiga hidup bersama bahagia. Cerita pun berakhir di sini. Cerita ini mengajarkan kita agar dapat saling membantu di segala situasi. Orang yang kamu tolong mungkin saja akan menjadi penyelamatmu kelak. Tetap berusaha dan berdoa, maka setelah hujan badai kamu pun akan dapat melihat pelangi indah. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa